Audio Jungle. Audio Jungle. Kita baca bersama halaman 79 ya. Kalian boleh dengarkan sambil buka bukunya ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah kita tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Apa isi teks di atas? Isinya adalah bahwa pekarangan yang kotor dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat sehingga siswanya menjadi banyak yang sakit. Ya, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Banyak sampah yang berserakan. Ya, itu adalah contohnya. Kalian boleh menjawab dengan mengamati gambar yang di bawah ini dengan teliti. Ya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Lihat, ini ada pola dalam menari. Kamu sudah pernah melakukan tari? Pernah ya melakukan tari. Nah, ini yang digambar itu adalah gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Nah, ini ada pola lantainya. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal. Yang kedua, pola lantai garis lurus vertikal. Yang ketiga, pola lantai garis lengkung melingkar. Kemudian yang keempat, pola lantai diagonal. Setelah kita belajar tentang pola dari tarian, maka sekarang kita akan pelajari alat musiknya. Alat musik yang dapat digunakan contohnya adalah gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, maka dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Contohnya adalah botol plastik atau gelas ya. Itu bisa dipergunakan untuk alat musik. Kemudian kalian perhatikan, rebana itu berbentuk bulat ya. Bulat berarti bagian depan rebana berbentuk lingkaran. Sekarang kalian perhatikan lagi, pada gendang itu ada permukaan yang di sampingnya. Nah, berbentuk apa itu? Ya benar, itu adalah segitiga. Sekarang kalian perhatikan, pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Tadi yang rebana berbentuk lingkaran. Nah, dua atau lebih bangun datar dapat disusun dengan susunan membentuk pola tertentu. Nah, sekarang kalian amati pola bangun datar. Kalau ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, maka selanjutnya adalah apa? Oke, pinter, lingkaran dan segitiga. Sekarang Ibu kasih contoh lagi. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Selanjutnya polanya adalah pinter, lingkaran, lingkaran. Yang berikutnya, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Maka selanjutnya adalah segitiga, lingkaran, lingkaran. Oke, pintar. Jadi kalau sudah bisa itu, kalian bisa menjawab di halaman 84 dan 85 ya untuk pola dari bangun datar. Berikutnya kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, di situ ada dialog. Dialog itu pembicaraan antara dua orang atau lebih ya. Nah, itu ibu guru dan murid-muridnya. Nah, sekarang kalian simak ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu.
Kamar mandi juga Bu harus dibersihkan. Bagus Nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya Nak. Nah, dari video tersebut kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi percakapan dari Dewi dan teman-teman. Coba kalian jawab ya. Sekarang kita membaca lagi dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Sekarang kalian boleh simak, nanti kalian coba sendiri ya. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaklah dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke dalam mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, sekarang menurut kalian apa isi dari teks di atas? Ya. Nah, kalian baca dulu agar memahami apa saja isi teksnya. Nah, yaitu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Kalian bisa baca dari bacaan itu, ya. Kelas yang bersih nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Nah, kalian lihat. Pada persendian leher, memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Bisa dihitung dalam hitungan 8 kali. Ya. Kemudian persendian lengan, yaitu dengan cara memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian persendian pinggang, yaitu membungkukkan badan dan meliukkan badan. Kemudian bagaimana cara melenturkan tubuh? Dapat juga dilakukan dengan permainan. Misalnya saja dengan meliukkan badan sambil memegang bola. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat. Kemudian pegang bola dengan tangan yang lurus. Yang ketiga adalah liukan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.